Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami terima saat ini, itulah yang memberkati hidup kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami ya Bapa dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini kami ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita sadari saat ini sebagai orang percaya adalah berjuang untuk menjadi pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di surga bukan persoalan yang mudah. Ya, kita harus menyadari itu. Berjuang untuk menjadi pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga itu bukan persoalan yang mudah, bukan persoalan yang gampang. Sebab perjuangan untuk menjadi berkenan itu tidak mungkin kita bisa mencapainya dalam waktu yang singkat. Ya, untuk berkenan itu tidak mungkin bisa dicapai dalam waktu yang singkat, tidak mungkin. Dan perjuangan itu harus kita bayar dengan harga yang mahal. Saudara mau tahu harganya? Harganya itu adalah segenap hidup kita. Segenap hidup kita, itu harga yang harus kita bayar. Artinya begini, selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup, maka sepanjang waktu itulah kita harus berjuang terus untuk semakin hari semakin berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Nah saudaraku, di sini kita juga harus sadar bahwa kita tidak akan mungkin bisa mencapai hidup yang benar-benar berkenan kepada Allah jika kita tidak mau mengambil tindakan untuk melepaskan diri kita dari keterikatan dengan dunia ini. Apapun bentuknya, ya, apapun bentuknya, kita harus melepaskan diri dari ikatan itu. Dan kita harus bersedia menyerahkan segenap hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi mempersembahkan segenap hidup kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah adalah keputusan hidup yang harus kita ambil sebagai langkah awal dari perjuangan kita untuk mencapai kehidupan yang benar-benar berkenan kepada Allah. Karena sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk itu. Sekali lagi, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk itu. Saudaraku, Roma 8 ayat 29 firman Tuhan katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ingat itu,
untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kita harus menyadari bahwa sejak semula kita dipilih, bahkan sebelum dunia ini dijadikan, kita itu sudah ditentukan untuk menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga itu memiliki standar yang tidak bisa kita kurangi. Dan standarnya itu adalah kehidupannya Tuhan Yesus. Itulah kenapa di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10, Rasul Paulus katakan begini, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Saudara lihat itu. Jadi sebagai orang percaya, inilah standar kehidupan kita, di mana kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kita semua harus mau benar-benar berjuang untuk mencapai standar hidup ini. Oleh sebab itu, di sini kita harus sadar kalau hati dan pikiran kita masih terikat dengan berbagai kesenangan hidup dunia, maka kita tidak akan mungkin bisa mencapai standar hidup seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak akan mungkin bisa mencapai standar hidup berkenan di hadapan Allah. Nah, itu berarti kita harus sadar bahwa perjuangan untuk menjadi berkenan di hadapan Allah itu bukan perjuangan yang gampang, ya. Perjuangan untuk hidup menjadi berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga itu merenggut segenap hidup kita. Artinya, tidak ada lagi hidup yang tersisa untuk kita nikmati dari tawaran-tawaran dunia yang ada saat ini. Saudara, pertanyaan besarnya sekarang adalah apakah saudara mau berkenan atau tidak? Secara pribadi saya sendiri masih terus-menerus ngotot, memaksa diri untuk berjuang supaya bisa mencapai hidup yang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Sebab untuk apa saya mau menyerahkan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang, tetapi pada akhirnya kalau Tuhan katakan Tuhan tidak mengenal saya sebagai anaknya, ini adalah sebuah kengerian yang sangat luar biasa, saudaraku. Dan jujur, saya takut. Benar, saya takut. Jadi kalau saudara tidak mau berjuang untuk satu hal ini supaya menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah, saya tidak mengerti saudara maunya apa. Karena yang pasti orang yang tidak berkenan di hadapan Allah tidak mungkin bisa diterima di dalam kerajaan Allah, saudaraku. Kalau pada akhirnya saudaraku kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah karena Allah tidak mengenal kita sebagai anak-anaknya, maka sia-sialah kepercayaan kita kepada Kristus selama ini. Sia-sialah hidup kekristenan kita. Sia-sialah kasih karunia anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan mengapa ini terjadi? Ini terjadi karena kita tidak mau menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Saudara, itulah kenapa seringkali saya katakan bahwa kasih karunia anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus itu merupakan tanggung jawab yang besar. Supaya kita kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar di sepanjang umur hidup kita yang masih tersisa saat ini. Saudaraku, ingat, waktu hidup kita saat ini tidak lama. Oleh sebab itu di masa hidup kita yang masih ada ini, mari kenakan pikiran dan perasaan Kristus. Berjuanglah untuk mencapai hidup yang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Mencapai kesempurnaan hidup yang Allah Bapa di sorga kehendaki.
Dan seperti itulah yang firman Tuhan katakan. Matius pasal 5 ayat 48 firman Tuhan katakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengubah kita semua untuk mengambil keputusan yang tepat demi kehidupan kita di kekekalan nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, di sisa umur hidup kami, ketika kami masih hidup di dunia ini, kami mau mengambil keputusan untuk terus berjuang supaya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan Bapa. Kami mau terus berjuang supaya pada akhirnya Bapa bisa menemukan pribadi kami sama seperti Kristus, yang artinya kami boleh mencapai kesempurnaan hidup seperti yang Bapa kehendaki. Roh Kudus Tuhan kiranya menolong kami, menuntun kami, membimbing kami, supaya di sepanjang hari-hari hidup kami, biarlah kami terus dituntun oleh kuasa Roh Kudus, supaya apapun yang kami lakukan di dalam sepanjang hari-hari hidup kami, semuanya itu merupakan kehendak Allah Bapa di sorga. Apa yang kami lakukan biarlah itu yang berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dan saat ini ya Bapa, kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa, dan kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, dan memberkati kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.